Pertanyaan Nabi, kam a'da'uka min ummati. Berapa musuh kamu pada umatku? Iblis menjawab ketika itu 15. Maka kita posisikan diri kita masuk ke dalam kelompok 15 ini agar menjadi musuhnya. Manhum, kata Rasulullah. Siapa dia? Bagian pertama, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang budiman rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kembali bertemu bersua dalam kajian lanjutan apa yang kita bicarakan di pertemuan yang lewat, Saum Madrasah Ruhaniyah. Pada bagian terakhir ini kita akan bicarakan kecerdasan hati akan mampu memposisikan kita dengan benar bagaimana bergaul dengan setan, dengan iblis. Sekali lagi, sekolah, pendidikan itu akan melahirkan orang yang mampu memposisikan diri dengan benar. Maka ketika kita berbicara madrasah rohaniyah, dia akan mampu memposisikan dirinya dengan benar. Kita sudah bicarakan bagaimana terhadap Allah, bagaimana terhadap makhluk, bagaimana dengan nafsu. Nah, sekarang yang keempat, wala tusahibas syaitana illa bil muharabati. Janganlah Anda bergaul dengan syaitan kecuali dengan peperangan. Quran, ya, Allah menyatakan iblis, syaitan itu adu mubin, musuh nyata, musuh yang pasti. Maka ketika Allah mengatakan bahwa iblis dan syaitan itu adu mubin, musuh yang nyata, maka apa yang kita lakukan? Posisikan kita sebagai musuhnya. Yang kita lakukan adalah peperangan terus menerus. Ya, perang kepada iblis dan setan tentu lebih susah karena dia kuat melalui nafsu kita. Karena ada nafsu-nafsu yang sudah kita bicarakan yang kemudian menjurus kepada hal-hal yang mungkar. Satu, yang kedua, susahnya berperang dengan setan dan iblis adalah kita tidak melihat sementara dia melihat kita. Maka kemudian hati harus kita percerdas. Hati harus kita didik dengan benar, sehingga kemudian peperangan itu muncul selalu di hati kita. Sebab kalau kita hanya mengandalkan akal saja, maka akal bisa mencari celah-celah untuk melakukan kemungkaran. Hati itu fitrah manusia. Dia tidak akan pernah mau menerima kemungkaran. Kita boleh jadi bisa berbohong dengan akal kita, tapi kita tidak akan bisa berbohong dengan hati kita. Orang bisa aja melakukan berbagai trik-trik, tapi hatinya tidak bisa membenarkan perbuatan itu. Hati yang cerdas sekali lagi akan mampu memposisikan diri terhadap iblis dan setan, posisi berhadapan, bermusuhan, peperangan yang terus menerus. Wala tattabi'u khutuwatis syayatin. Jangan Anda ikuti, kata Allah, jejak langkah setan. Muncul pertanyaan, kenapa manusia bisa ditipu oleh setan? Bisa digoda, diperdaya oleh iblis dan setan? Kalau kita belajar sejarah terperdayanya manusia, yang paling monumental adalah cerita Adam dan Hawa. Iblis dan setan itu ketika menggoda manusia, dia memutar balik fakta. Sehingga orang melihat fakta yang dimunculkan iblislah yang kemudian yang digunakan. Contoh terbesarnya adalah peristiwa Adam dan Hawa. Allah menyatakan dalam Al-Quran,
kepada Adam dan Hawa, la taqraba hadhihi syajarah. Anda berdua jangan dekati pohon ini. Iblis kemudian mencari celah untuk masuk menggoda kedua orang ini. Maka kemudian cara iblis adalah memutar balik fakta. Adam dan Hawa, tahu nggak kamu kenapa Allah larang kamu mendekati pohon ini? Sebab kalau kamu makan buahnya, kamu akan kekal, kamu akan abadi, kamu akan selamanya dalam surga. Maka muncul istilah buah khuldi, buah kekekalan. Fakta yang ditampilkan iblis adalah kalau Anda makan buahnya, Anda akan kekal, Anda akan selamanya dalam surga. Ini fakta dari iblis. Adam melakukan itu. Fakta siapa yang muncul? Fakta dari Allah. Kenyataan dari Allah. Adam dan Hawa malah dikeluarkan dari surga. Cara ini kemudian digunakan selalu pada manusia sampai nanti kiamat. Memutar balik fakta. Bahwa semua apa yang Allah larang itu faktanya pasti mudarat. Pasti tidak baik, merusak kita. Itu fakta dari Allah. Tapi kemudian dibalik, diputar oleh iblis, faktanya itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, yang baik. Sehingga manusia tergoda. Contoh kecil umpamanya, kenapa judi itu suka dilakukan oleh orang? Dalam Al-Quran, judi itu faktanya dari Allah, bangkrut, banyak hutang, permusuhan, perpisahan suami istri. Itu fakta-fakta dari Allah. Digoda manusia oleh iblis dan setan. Kalau kamu ingin kaya, mudah cara mencarinya, tidak capek, kamu main judi. Kalau kita bisa buka kepala orang yang main judi itu, semua tulisan di kepalanya menang. Nggak ada yang kalah. Nggak mungkin orang mau main judi kalau di kepalanya kalah. Pasti semuanya menang. Faktanya, saya akan kaya, saya akan banyak harta, dan saya tidak bekerja capek-capek. Itu fakta dari iblis. Yang muncul kemudian fakta dari Allah. Tidak ada orang kaya di dunia itu kena judi. Maka sekali lagi, saum madrasah rohani ya. Ini akan mendidik kita bagaimana memposisikan diri kita terhadap syaitan dan iblis. Siapa musuh iblis? Ini penting. Ya, agar kita menjadi posisi musuh. Iblis pernah datang menemui Rasulullah. Ya, ketika Rasul tanya, mengapa Anda datang menemui saya? Kata iblis, saya disuruh Allah untuk mendatangi kamu untuk menjawab pertanyaan kamu. Ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh Rasulullah. Kita akan bicarakan satu terkait dengan pembicaraan kita saat ini. Pertanyaan Nabi, kam a'da'uka min ummati. Berapa musuh kamu pada umatku? Iblis menjawab ketika itu 15. Maka kita posisikan diri kita masuk ke dalam kelompok 15 ini agar menjadi musuhnya. Manhum kata Rasulullah, siapa dia? Bagian pertama, iblis menjawab, anta ya Muhammad. Engkau ya Muhammad. Maka orang-orang yang kemudian mewarisi ya aktivitas Rasul, ini menjadi musuh iblis. Ulama warasatul anbiya, umpamanya ada hadisnya, ulama itu pewaris para nabi, selalu dimusuhi oleh iblis. Karena ulama akan menjadi pencerah umat, akan menjadi pencerdas umat, akan memahami agama. Kalau posisi Anda seperti itu, maka hati-hati, Anda menjadi musuh utama iblis. Yang kedua, kata Rasulullah, kata iblis, menjawab pertanyaan Rasul, berapa musuhnya? Yang kedua, imamun adilun, pemimpin yang adil. Kalau oleh Allah Anda dikasih jabatan, dikasih kekuasaan, ingat, Anda rentan godaan iblis di situ. Anda rentan godaan memanipulasi kekuasaan. Anda rentan godaan menzalimi bawahan. Maka ketika Anda adil, ini musuh utama iblis. Yang ketiga, oleh iblis dinyatakan musuhnya adalah ghaniyun mutawadhi', orang kaya tapi tawadhu'. Kekayaan adalah salah satu cara orang bisa sombong. Dalam Al-Quran ada Karun, ada Namrud, yang paling besar kemudian ada Fir'aun. Orang-orang yang dikasih kekayaan yang melimpah, tapi dengan kekayaan dia sombong kepada Allah. Maka kalau suatu saat, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah kekayaan, tawadhu kuncinya. Yang keempat, tajirun shadiqun, pedagang yang jujur, pebisnis yang jujur. Kalau Anda sekarang pelaku bisnis, ingat, Anda musuhnya iblis. Dia akan berusaha jerumuskan Anda ke dalam perilaku bisnis yang tidak sehat. Di dalam Al-Quran, ya, Allah menyatakan sebagai mutaffifin. Mutaffifin itu
Orang yang mengurangi takaran, ukuran, timbangan. Orang kayak gitu. Dalam bisnis itu berlaku. Ya, hati-hati kalau ketika kita menjadi pebisnis, kita digoda oleh iblis dalam berbagai macam cara untuk melakukan kecurangan-kecurangan bisnis. Maka jadilah pebisnis yang jujur sehingga menjadi musuh iblis. Kemudian yang kelima, musalli yatakhasya. Orang yang salatnya khusyuk. Artinya apa? Jadikan posisi kita sebagai musuh iblis. Salatlah yang khusyuk. Ini godaan terakhir. Godaan pertama, iblis goda kita untuk meninggalkan salat. Godaan kedua, iblis goda kita untuk melambatkan salat. Godaan ketiga, iblis goda kita untuk mempercepat salat. Kalau nggak bisa juga, salat kita udah benar, salat kita udah baik, maka godaan terakhir, iblis akan tarik pikiran kita keluar dari salat kita. Maka ketika kita salat, pikiran kita ke pasar, ke kantor, ke tempat kerja, kita nggak khusyuk. Maka pahami bahwa ketika salat kita berhadapan dengan Allah, kita berdialog dengan Allah, buang hal-hal yang lain. Sehingga kita akan menjadi musuh iblis. Yang keenam, mukminun nasihun. Orang mukmin yang tulus, yang setia berteman dengan orang yang lain. Ini yang kita bicarakan di pertemuan yang lewat. Nasihun, mukmin yang tulus, setia ketika berteman. Iblis akan cari trik-trik agar kita bermusuhan dengan orang lain. Yang ketujuh, mukminun rahimun. Orang mukmin yang penyayang. Ya, orang mukmin yang penyayang, luar biasa. Quran mengibaratkan hubungan kita dengan orang lain itu luar biasa. Ruhama ubainahum. Kamu melihat kata Allah, mereka itu saling menyayangi. Muslim, mukmin adalah orang-orang yang oleh Allah diikat dengan persaudaraan akidah keislaman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Maka iblis pun coba mencari celah untuk memecahkan hubungan persaudaraan kita. Baik, yang kedelapan, taibun sabitun ala taubati. Musuh iblis kedelapan adalah orang yang bertaubat, konsisten dengan taubatnya. Ingat, yang penting konsisten dengan taubatnya. Sabitun ala taubati. Taubat adalah perubahan sikap. Ya, dari hal yang diharamkan Allah menjadi hal yang kemudian dihalalkan. Dari yang tidak baik menjadi baik. Konsisten dalam kebajikan itu taubat. Konsisten dalam sesuatu hal yang dihalalkan Allah itu taubat. Jadi orang bertaubat itu sangat menjadi musuh iblis. Kenapa? Bertobat yang benar akan menghentikan orang dari maksiat. Tidak ada celah dia untuk bisa menggoda kembali. Kemudian yang kesembilan, musuh iblis apa? Mutawari'un anil haram. Orang yang wara dari yang haram. Wara itu berhati-hati, hidupnya teliti. Kita berbicara, tapi berbicaranya kita harus hati-hati. Sehingga pembicaraan kita tidak ghibah. Ya, pembicaraan kita kemudian tidak hoax, tidak berdusta. Silahkan kita bicara. Kata Rasul, kul khairan aw liyasmut. Katakan oleh kamu yang benar. Kalau tidak, kamu diam saja, kata Rasul. Yang ke-10, mukminun yudaimu ala tahara. Orang mukmin yang continue dalam wudu. Ketika orang mukmin continue dalam wudu, dia akan menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak baik. Ini kenapa menjadi musuh iblis. Dia akan berusaha menjaga perilakunya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, apalagi yang diharamkan oleh Allah. Wudu itu akan membentenginya dari perilaku-perilaku syaitan. Kemudian yang ke-11, mukminun kasirus shadaqah. Orang mukmin yang gemar bersedekah. Kenapa iblis enggak suka? Karena sedekah manfaatnya luar biasa. Ya, dia bisa menolak bala, dia bisa penyembuh penyakit. Dia kemudian bisa hal yang paling cepat mendekatkan seorang kepada Allah. Sakhawa, kedermawanan, itu kata Syekh Abdul Qadir Jalani adalah hal yang paling cepat mendekatkan orang kepada Allah. Rasul menyebutkan orang dermawan itu 4. Qaribun minallah, dekat dengan Allah. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Ba'idun anin nar, jauh di neraka. Dia akan menimbulkan kasih sayang yang luas orang kepada dirinya. Ini yang tidak disukai oleh iblis. Kemudian yang ke-12, mukminun hasanul khuluq.
Musuh iblis ke-12 adalah orang mukmin yang akhlaknya baik, yang perilakunya baik. Akhlak ini menentukan nilai kita di hadapan Allah. Ya, kalau bisa memang kita harus orangnya ganteng dan akhlaknya baik. Itu kalau bisa. Tapi urusan ganteng, cantik itu kan urusan Allah. Allah yang menentukan. Yang menjadi penentu kita adalah khalqan tidak, tapi khulukannya. Rasul itu terkenal kegantengannya. Dalam riwayat disebutkan Rasul itu ahsanan nas khuluqan wa khalqan. Khulukannya, akhlaknya jelas bagus. Khalqannya, badannya memang ganteng. Keduanya bagus. Tapi kalau tidak juga, maka hasanul khuluq menjadi target kita. Ya, bahwa kita kemudian berakhlak perilaku yang baik. Karena semuanya akhlak perilaku yang baik adalah akhlak perilaku di Rasulullah SAW. Kemudian yang ke-13, mukminun yang fa'un nasi, orang mukmin yang bermanfaat untuk manusia lain. Melakukan aktivitas kemanfaatan dalam bentuk apapun. Ya, banyak celah-celah kemanfaatan yang bisa kita lakukan. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik kata Rasul, yang paling bermanfaat untuk orang lain. Yang ke-14, hamil Quran yudimu qira'ata. Orang mukmin yang gemar baca Quran. Iblis paling benci mendengar ayat-ayat Al-Quran. Setan paling benci ketika orang membaca Al-Quran. Maka posisikan musuh kita dengan iblis dengan satu cara. Gemarlah membaca Al-Quran. Rasul menyatakan nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangi rumah kamu kata Rasul dengan membaca Al-Quran. Setiap hurufnya ada kebajikan, setiap hurufnya ada pahala. Yang terakhir, qaimun bil lail wan nasuniyam. Bangun ketika malam hari ibadah pada saat orang lain sedang tidur. Luar biasa bencinya iblis. Orang yang tidur sementara dia bangun. Orang nyenyak, dia ibadah kepada Allah. Bencinya luar biasa. Maka kita posisikan diri kita menjadi musuh iblis bagian yang ke-15. Orang lain tidur, kita bangun, kita ibadah kepada Allah. Satu yang paling penting terkait dengan bangun ibadah malam, Allah janjikan posisi kedudukan terhormat. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ayat terakhir ya, maqaman mahmuda. Luar biasa. Ambil janji Allah itu. Ambil, buktikan. Allah menjanjikan posisi kedudukan terhormat bagi orang yang mau bangun malam untuk ibadah kepadanya. Pemirsa yang dirahmati Allah, ini bagian terakhir dari saum madrasah ruhani ya. Mampu kita posisikan diri kita berhadapan dengan iblis sebagai musuh iblis dan setan. Agar kita kemudian menjadi orang-orang yang tidak terpedaya, ya, tidak digoda, tidak masuk ke dalam makar iblis. Mudah-mudahan dengan itu kita menjadi muttaqin, menjadi orang-orang yang memang bertakwa, sebenar-benarnya takwa, menjadi orang-orang yang betul-betul ikhlas ketika ibadah kepada Allah dan menjadi orang muslim yang tunduk kepada perintah Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada ucapan salah hilaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.